Ini dia 10 alamat situs web di luar negeri yang mungkin perlu Anda tahu di tahun 2023 ini. Pertanyaan pertama mungkin, kenapa sih cari situs web di luar negeri? Sekarang ini internet udah jadi bagian yang penting bagi kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti cari informasi, belanja, main games, dan informasi-informasi tersebut kadang nih nggak kita temukan di situs lokal. Mereka ya karenanya kita ya perlu tahu situs web luar negeri yang mungkin di sana ada informasi yang kita butuhkan. Ini dia 10 daftar listnya. Yang pertama, Reddit. Reddit ini situs web paling populer ya. Cuma di Indonesia mungkin nggak populer karena beberapa provider ngeblok situs Reddit ini. Padahal situsnya sendiri sebenarnya dia ada ya mirip-mirip forum gitulah. Ada forum diskusi dan ini ramai banget gitu. Herannya walaupun diblokir di Indonesia, di sana juga banyak diskusi-diskusi yang berbahasa Indonesia. Entah mereka pakai VPN atau pakai apa untuk aksesnya. Yang jelas cukup ramai juga sih topik-topik tentang Indonesia yang berbahasa Indonesia yang ada di Reddit. Topiknya beragam, dari politik hingga hiburan juga ada, dan ada subreddits. Nah ini untuk topik-topik niche yang bahkan sangat spesifik sekali. Yang kedua adalah Amazon. Ini e-commerce dunia jauh sebelum ada e-commerce lokal seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Amazon udah ada dari tahun 90-an. Dan produk yang dijualnya juga sangat beragam ya. Mulai dari buku. Umumnya sih dulu buku. Sekarang semua hal ada di sana. Yang ketiga, YouTube. Ya di sini semua udah tahu ya. YouTube situs web streaming video terbesar di dunia. Di YouTube ada banyak topik dari mulai hiburan, edukasi, sampai hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan ada di YouTube. Twitter mungkin situs media sosial yang mungkin yang cukup ramai juga di Indonesia juga, dan keistimewaan Twitter ini ya kita memungkinkan berbagi pesan singkat dengan orang lain. 160 karakter itu bukan sebuah keterbatasan menurut saya, tapi itulah keistimewaan Twitter dibanding yang lain. Kita bisa mulai follow teman-teman terdekat, bahkan selebritis atau tokoh-tokoh yang mungkin tidak kita temui di sosmed lainnya seperti Instagram, tapi di Twitter mereka aktif. Dan umumnya Twitter ini banyak situs-situs, bukan situs ya, banyak pengguna yang anonim dia, tapi followernya banyak karena informasinya A1, real time lagi. Yang kelima, Wikipedia. Ini udah gak asing lagi buat kamu yang mungkin cari referensi untuk berbagai hal ya. Tapi di berbagai atau di beberapa dosen yang saya temui menolak mahasiswanya menggunakan Wikipedia sebagai sumber. Hal ini terkait validitas sih, karena kontributor Wikipedia itu bisa siapapun, sukarelawan, dan umumnya bisa diedit siapapun, kapanpun. Nah, di Wikipedia kamu bisa temukan informasi mulai dari sejarah hingga ilmu pengetahuan. Yang keenam adalah GitHub. Ini memungkinkan kamu berkolaborasi yang suka coding, berkolaborasi kode sumber, baik saling mengisi di sini adalah saling menyempurnakan kode tersebut, dan berbagi orang lain mungkin yang memiliki project atau keinginan yang sama. Stack Overflow mungkin banyak dikenal oleh programmer, udah pasti tahu ini. Ini tuh situs tanya jawab, tapi spesifik tanya jawabnya terkait pemrograman. Kita bisa tanya dan minta bantuan orang lain terkait dengan masalah programming yang kita hadapi. Nah, kalau kita juga punya skill, kemampuan di programming, nggak ada salahnya kita juga menjawab pertanyaan orang lain yang mungkin masalah itu sebelumnya pernah kita hadapi dan kita tahu solusinya apa. Nah, itulah Overflow adalah tempat berbagi terkait hal tersebut. Medium, ini situs web yang memungkinkan kita bisa menulis artikel dan membagikannya dengan orang lain dari berbagai topik. Istimewanya, Medium tampilannya
umumnya clean dan ringan, dan para pemain SEO juga banyak menggunakan Medium sebagai sarana untuk mendongkrak baik dari seri backlink atau dari campaigns yang sedang dia jalankan. Udemy atau Udemy, apapun kamu bilangnya. Kalau kamu lagi pengen belajar kursus lah atau apapun yang ingin kamu pelajari, mulai dari bahasa sampai pengen belajar masak, pengen belajar desain grafis, bisa kamu temukan di Udemy. Kalau kita lihat, pengajar Indonesia sudah mulai banyak di sana, dan kalau kamu juga punya skill, pengen dapat passive income dari apa yang kamu tahu, yaudah daftar ke Udemy, bikin tutorial di sana, bisa kamu jual juga. Selain Udemy, tempat kursus ada namanya juga Coursera. Ini situs yang menawarkan kursus online, tapi sumbernya bukan dari perorangan atau orang umum gitu, tapi sumber kursus ini dari universitas-universitas yang terkenal dari seluruh dunia. Nah, topiknya mulai dari ilmu komputer hingga ilmu sejarah, dan yang penting ada certification-nya di sini, jelas yang bersumber dari yang atau dikeluarkan dari universitas tersebut. Tanpa kamu harus ke sana bisa, dan ya mostly 100% ini online course. Nah, itu tadi 10 website populer luar negeri yang perlu kita tahu di 2023 biar kita makin pintar, dan mungkin informasi yang kita cari bisa didapatkan di situs-situs tersebut yang mungkin tidak kita temui di situs lokal. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.